Assalamualaikum, hai Ahmad Solihah, gimana nih kabar kalian? Akhirnya kita berjumpa lagi di WhatsApp Crash 7. Setelah 3 tahun kita nggak berjumpa. Nah sebelumnya perkenalkan aku Hana dari Departemen Keakwatan. Nah pada kesempatan WhatsApp kali ini kita akan membahas tentang dibalik kecantikan yang terjaga. Sekarang kita nggak sendirian nih, karena udah ada narasumber kita, yaitu Mbak Tanti. Karena tak kenal maka tak sayang, boleh dong Mbak kalau perkenalan terlebih dahulu. Boleh. Terima kasih ya Hana sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ke teman-teman Kalisaka yang hari ini udah mengundang aku ya untuk silaturahim, juga untuk sharing-sharing dan diskusi bersama. Nah, benar ya tadi kata Hana, kalau misalnya kita nggak kenal, harusnya kita kenalan dulu kayak gitu Iya, ya. Nah, benar. namaku Dwi Tanti, biasa dipanggil Tanti. Eh, Hari ini aktivitasnya adalah full ibu rumah tangga ya. Cuman memang excited di pembinaan, kemudian apa namanya excited juga di pendidikan kayak gitu. Kemudian juga senang di bahas-bahas sharing-sharing keagamaan, mentoring dan ya hal-hal seperti itu kayak gitu. Oke, kalau Kak Tanti, berhubung Kak Tanti sudah di sini, aku mau tanya nih, menurut Kakak, akhlak itu apa sih? Eh, jadi gini Hana, apa ya kalau kita ngomongin akhlak Iya. itu tuh dia berkaitan erat banget sama keimanan. Kenapa berkaitan erat banget? Soalnya keimanan itu kan dia ada 3 poin penting di keimanan itu gitu ya. Dari keyakinan, kemudian yakin dalam hati gitu ya. Kemudian yakin itu dia terucap di ikrar. Nah, ketika udah terucap di ikrar, maka hal-hal yang kemudian kita yakini, kita ikrarkan itu kita amalkan. Nah, akhlak ini adalah implementasi dari amal yang kita lakukan gitu loh. Jadi akhlak itu semacam uh, itu melekat di diri kita. Jadi apa ya, hal-hal yang spontan kita lakukan dan itu memang kebiasaan kita sehari-hari kayak gitu loh. Jadi misalnya nih, uh, Hana apa ya, di jalan nih ketemu sama bebek yang lagi jalan kayak gitu. Kamu naik motor nih, nah bebeknya tuh di tengah jalan kayak gitu loh. Kemudian kamu bingung mau lewat mana kayak gitu kan, karena ada bebek di tengah jalan itu kayak gitu loh. Nah kemudian apakah kamu memilih untuk nabrak bebeknya kah, atau nyingkirin bebeknya kah, atau lewat sebelahnya kah, atau lewat sambil nendang kah, kayak gitu loh. Nah akhlak itu tuh hal-hal yang kamu lakukan secara spontan karena emang itu tuh kebiasaan kamu sehari-hari kayak gitu. Kalau misalnya akhlak kita baik kayak gitu, maka kita akan cari cara gimana caranya biar kita bisa lewat tanpa menyakiti bebek itu kayak gitu. Atau kalau misalnya emang akhlak kita itu buruk gitu ya, karena emang kebiasaan kita sehari-hari kayak gitu, ya kita akan, boleh jadi kita akan lewat jalan itu dengan menyakiti bebeknya kayak gitu loh. Nah, akhlak itu ibarat kayak ketika kita ada teko nih, tekonya isinya teh, ibaratnya, berarti ketika kita keluarin tekonya, maka ya isinya yang keluar teh gitu kan. Sama kayak diri kita, kalau misalnya diri kita itu dari tadi ya berangkat dari keimanan, yakin kayak gitu, kemudian kita berusaha mengamalkan, ketika kita memang dalamnya itu baik, maka yang keluar dari diri kita itu ya kebaikan-kebaikan itu kayak gitu loh. Jadi akhlak itu sesuatu yang melekat dalam diri kita, yang memang setiap hari kita lakukan kayak gitu. Dan apa ya, itu adalah implementasi dari amal perbuatan kita sehari-hari seperti itu. Berangkat dari keyakinan-keyakinan bahwa Allah itu benar itu loh. Makanya ya apa ya, akhlak itu jadi sesuatu yang Itu yang benar-benar melekat dalam betul sekali. Jadi kayak semacam adat, bagaimana kemudian kita beretika, bagaimana kemudian kita melihat uh, merespon terhadap sesuatu di lingkungan kita kayak gitu. Oh, berarti intinya akhlak itu sesuatu yang ada di diri kita terus dilakuin kita sehari-harinya kebiasaan. Oh, ya Pak. Terus kan tadi kita udah membahas tentang akhlak. Terus aku mau tanya nih Pak, kalau hubungannya akhlak sama kecantikan itu gimana? Nah, jadi gimana? Sebenarnya akhlak itu tuh
melekat banget sama kecantikan ya. Karena kan kalau misalnya kita bahas tentang kecantikan, ada kecantikan kan ada dua ya, kecantikan yang tampak gitu ya, kecantikan fisik, juga kecantikan yang dari dalam hati kita kayak gitu. Nah, akhlak ini tuh apa ya? Dia adalah bagian dari kecantikan hati kayak gitu. Jadi kalau misalnya kecantikan fisik itu kan dia terlihat ya. Jadi misalnya Mbak Tanti lihat Hana, gimana sih kostumnya Hana, bentuk mukanya Hana, bagaimana cara Hana berkerudung, bagaimana cara Hana berpakaian, itu kecantikan visual Secara gitu. fisik. Iya betul, outer beauty. Nah kalau misalnya kita ngomongin inner beauty, itu kan kecantikan yang nggak bisa langsung terlihat gitu. Kita harus kayak gini nih, apa namanya, komunikasi dulu. Kita harus lihat dulu gimana cara seorang itu untuk merespon sesuatu, bagaimana seorang itu apa ya menyelesaikan masalah yang datang ke hidupnya dia sehari-hari kayak gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa melihat karakternya itu seperti apa kayak gitu. Nah, akhlak itu berkaitan sama inner beauty ini gitu loh. Jadi apa namanya, nggak bisa langsung terlihat, tapi ketika dia bisa terlihat itu langsung dia mengalahkan kecantikan yang uh, fisiknya kayak gitu loh. Nah, ini juga sesuai ya, karena kalau misalnya kita belajar tentang apa namanya hadis kayak gitu, Rasulullah tuh dulu pernah bersabda gitu ya, bahwa ini bisa nanti teman-teman pelajari juga di hadis, salah satu hadis riwayat Muslim gitu ya, bahwa yang apa ya, Allah itu tidak melihat kita gitu ya, tidak melihat kita dari penampilan kita, dari rupa kita gitu, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kita, kemudian bagaimana kita beramal gitu. Nah, hati kemudian amalan itu kan tadi ya berkaitan sama akhlak gitu. Makanya kemudian akhlak ini berkaitan erat sama kecantikan, karena ya akhlak itu tuh sebenarnya the real beauty kayak gitu loh. Jadi ya kecantikan sebenarnya tuh ya akhlak itu kayak gitu. Berarti kalau misal kita udah punya kecantikan, kita harus juga punya akhlak yang bagus. Tuh, jadi kan sebenarnya setiap manusia tuh setiap perempuan ya itu kan Iya, pasti iya. cantik kan Hana. Hmm. Nah, apa ya, kayak yang Allah firmankan gitu ya, bahwa sebaik-baik Allah tuh udah menciptakan manusia tuh dengan sebaik-baiknya kayak gitu loh. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita Mengimplementasikannya betul kayak dalam gitu kehidupan Hana. sehari-hari. Betul sekali kayak gitu. Oke Kak, jadi aku udah paham nih hubungannya antara akhlak sama kecantikan itu ternyata erat banget ya, nggak bisa dipisahin gitu. Oke, terus kan Kak, waktu kapan itu kita juga udah buka sesi pertanyaan di Instagramnya Rohis. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ini ada beberapa pertanyaan. Aku bacain yang pertama ya Kak. Boleh boleh. Jadi yang pertama itu bagaimana cara keep calm hati kita setelah break up as a Muslim? Betul. Break up tuh kayak putus gitu nggak sih? Mungkin bisa jadi ada. Ya. Oke, apa ya? Jadi sebenarnya Solihah, kita itu apa ya, mesti yakin gitu loh bahwa setiap manusia itu diciptakan sama Allah tuh berpasang-pasangan kayak gitu kan. Nah, apa ya, aku melihatnya itu kan mungkin teman-teman karena memang masih remaja gitu ya, jadi apa namanya, wajar melewati fase apa ya namanya, fase virus merah jambu kayak gitu ya, fase cinta-cintaan kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang menurutku wajar juga sih yang terjadi karena remaja. Cuman bagaimana kemudian kita menyikapi itu, apalagi tadi ya pertanyaan tentang berkaitan sama apa kayak gitu, putus kayak gitu kan. Apa ya, tadi ya aku bilang bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, jadi nggak perlu khawatir untuk apa namanya, kita nggak dapet jodoh kayak gitu loh. Allah tuh udah menjamin gitu. Itu Allah sendiri yang bilang bahwa Allah itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tinggal kemudian bagaimana caranya kita mau menjemput jodoh itu kayak seperti apa kayak gitu loh. Mau dilakukan dengan cara yang baik kah, dilakukan dengan cara yang buruk kah. Jadi mau dilakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang buruk, orang itu tuh pasti jadi jodoh kita kok kayak gitu loh. Tinggal kemudian kita itu tuh mau dapat jodohnya tuh dengan cara yang seperti apa. Mau dengan cara yang baik, dijemput dengan sebaik-baiknya, atau
dengan cara yang buruk kayak gitu Kak. Dengan cara yang baik kan insya Allah Allah tuh ridho kayak gitu. Sementara kalau misalnya dengan cara yang buruk itu kayak aku mengibaratkannya tuh Allah tuh melempar ini jodohmu kayak gitu. Nah tinggal kita pilih mau seperti apa kayak gitu loh. Nah aku sih berharapnya kita masing-masing kita ya Allah berikan kemudahan untuk menjemput jodoh itu dengan sebaik-baiknya kayak gitu kan. Nah cuman memang seiring berjalannya apa ya mungkin seiring berjalannya waktu kemudian apa namanya lingkungan lingkungan pertemanan kayak gitu ya ada hal-hal yang mungkin membuat kita jadi itu ya apa namanya memilih cara yang seperti itu kayak gitu. Nah kalau udah kejadian akhirnya putus menurutku ya nggak masalah. Apa ya nggak masalah untuk kemudian nangis dulu sehari 2 hari nggak apa-apa ya kan wajar kayak gitu cuman ayo dong Memperbaiki diri. betul kayak gitu. Kita tuh muslimah tuh berharga loh kita tuh punya harga diri kayak gitu maksudku nggak usah yang kemudian nangis-nangis sebegitunya Nggak usah yang karena sedih-sedih iya berlarut-larut. betul banget karena kan kalau tadi ya kalau udah menjanjikan nih kita tuh udah punya jodohnya dan hal-hal yang jadi jodoh kita hal-hal yang jadi takdir kita tuh ya pasti datang ke kita kok kayak gitu kalaupun sekarang apa namanya hati ya apa sih dinikmati dulu kayak gitu ya jadikan pelajaran tapi yang menurutku untuk aku yang sudah melewati fase kayak teman-teman sekarang tuh mending apa namanya spend waktunya untuk Pendidikan. betul jadi Fokus sekolah betul aja. iya fokus aja sekolah fokus untuk meningkatkan skill fokus untuk hal-hal yang memang bisa kita tingkatkan kayak gitu loh jadi jangan karena sesuatu itu jadi buat kita down jadi buat kita apa namanya bersedih banget kayak gitu loh jadi mending fokus ke diri kita fokus untuk meningkatkan kekuatan apa namanya yang kita punya keterampilan kayak gitu gitu fokus untuk menghabiskan waktu kita itu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat kayak gitu sih gitu. Oh, berarti kalau patah hati itu akhirnya nggak apa-apa ya, Kak. Oke Tapi sih kita nggak boleh berlarut-larut dalam betul kesedihan iya dan kita harus memperbaiki diri dengan cara yang udah dijelasin tadi. iya gitu aku Lanjut nih, Kak, pertanyaan yang kedua. Menurut Kakak, definisi cantik yang sebenarnya itu kayak gimana? kalau gitu banget ya ini pertanyaannya jadi kayak yang tadi aku bilang ya bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang sebaik-baiknya gitu loh dan apa namanya setiap perempuan baik yang apa namanya dengan segala kelebihannya dengan segala kekurangannya setiap perempuan itu pasti cantik kan kayak gitu nah uh, menurutku ya cantik yang beneran itu cantik yang versinya Allah kayak gitu loh bahwa Allah tuh tadi ya di sebuah hadis kata Rasulullah Allah itu tidak melihat uh, manusia itu dari rupanya dari apa namanya kekayaannya kayak gitu kan tapi Allah tuh melihat dari Hatinya. betul dari hatinya maka kemudian cantik yang benar tuh ya cantik hatinya cantik akhlaknya cantik perbuatannya kayak gitu Berarti benar-benar yang cantik datang dari Allah. betul ada pesannya Allah kayak gitu Itu nggak cuma cantik yang secara fisik, tapi di hati itu dia lebih merasa dia tuh harus cantik. Secara akhlaknya iya pokoknya, betul ya. tapi ini ya yang perlu jadi catatan kita juga kalaupun kita kan muslimah pengennya juga cantik tadi ya cantik versinya Allah kayak gitu Iya. kan nah tapi jangan sampai juga kita itu apa namanya jadi abai sama oh aku nggak perlu merawat diri nggak perlu menjaga diri nggak perlu apa ya namanya skincarean misalnya kayak gitu eh yang penting aku memperbaiki akhlakku kok itu nggak salah sih maksudku kita tetap harus mengejar cantik versinya Allah gitu cuman kita juga harus menjaga dan merawat tubuh kita soalnya merawat tubuh skincarean kayak gitu-gitu ya itu tuh juga perintahnya Allah dengan catatan ya pelajarnya kayak gitu dalam rangka menjaga nikmat yang Allah kasih ke kita kayak gitu. Oh, berarti itu dua-duanya harus imbang, yang akhlak sama fisik. Betul. Dari hati maksudnya. Betul. Nah, terus pertanyaan yang ketiga, yaitu batasan pergaulan laki-laki dan perempuan dalam Islam seperti apa supaya tetap aman?
Ini Kayaknya tentang cinta-cintaan iya ini deh. betul. Jadi sebagai perempuan, aku pesan ke teman-teman gitu ya, biar lo senantiasa menjaga hati kayak gitu kan. Dan memang eh, apa namanya, manusia itu kan memang punya fitrah saling tertarik kayak gitu ya, saling tertarik. Jadi eh, sebisa mungkin kita itu menjaga, tadi benar ya, menjaga apa namanya, batasan-batasan kayak gitu. Biar kita nggak berdua-duaan aja, karena kita nggak tahu ya yang ketiganya nanti itu kita di apa namanya, ada hal-hal yang nggak kita inginkan kayak gitu. Jangan sampai juga kemudian kita rame-rame tapi bercampur baur, jadi rame-rame cowok cewek bareng-bareng semuanya, nanti namanya kalau di Islam namanya istilah kayak gitu. Nah terus habis itu juga kasihin ketika kita bergaul sama lawan jenis tuh apa namanya, kita menutup aurat kita gitu loh. Nah kita sudah tahu ya apa namanya aurat maksudnya itu seperti apa gitu. Terus juga yang perlu dijaga adalah suara kita, jangan sampai kemudian kita ke lawan jenis itu yang mendayu-dayu, yang mohon maaf yang membesar kayak gitu. Jadi harus apa, benar-benar dipastiin kita itu menjaga hal-hal seperti itu, karena sebenarnya Menjaga walaupun kita gitu ya. betul, karena hal-hal yang kemudian Allah kasih ke kita itu batasannya udah jelas, dan memang tujuannya buat menjaga kita sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah kayak gitu. Berarti misal benar-benar ada kepentingan antara perempuan dan laki-laki itu nggak apa-apa, tapi ya itu tetap ada batasannya. Betul sekali, dan batasan-batasannya. Dan semua itu udah ditentuin Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Betul. Hadis-hadisnya. Iya, betul banget kan. Hmm, jadi ada satu lagi nih Kak, mau tanya. Gimana cara nggak bergantung sama validasi di sosial media? Apa ya? Sekarang kan sosial media emang berkaitan banget sama hidup kita kan. Kita emang nggak bisa lepas dari sosial media. Cuman sayang banget kalau hidup kita itu apa ya, berkutat di penilaian orang lain kayak gitu loh. Jadi memang apa ya, ketika kita ngomongin validasi sosial media itu kan kayak kok sampai sebegitunya kemudian kita melihat membutuhkan validasi orang lain untuk diri kita gitu loh. Jadi menurutku adalah fokus ke apa yang kita punya gitu loh, pede aja sama apa yang kita punya, karena tadi ya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jadi kita tuh pasti punya kelebihan, nggak perlu apa ya, validasi orang lain atas hal-hal yang kita lakukan kayak gitu. Pokoknya asal Allah suka ya udah selesai gitu loh, nggak perlu kemudian validasi sama orang lain, validasi sosial media gitu, karena kita nggak tahu juga ya, sosial media kan luas kan, jadi apa namanya, nggak tahu juga nanti seperti apa penilaian orang kayak gitu. Toh juga orang di sosial media kan ada banyak orang ya yang bisa akses diri kita kan, dan nggak perlu kita itu mengikuti setiap keinginan orang di sosial media itu. Berarti intinya tuh kita perlu bersyukur sama apa yang kita miliki dan jangan tingginya tinggi-tinggi banget Iya, gitu lah. betul. Oke Kak Tanti, karena kita juga udah waktunya mungkin sudah cukup 35 menit. Jadi aku ngucapin terima kasih banyak sama Kak Tanti karena udah mau untuk memberikan pendapatnya dalam podcast ini. Nah, teman-teman, semoga setelah mendengar podcast ini, teman-teman yang tadinya masih bingung antara kecantikan sama akhlak itu jadi lebih paham ya teman-teman. Kemudian saya selaku host dalam podcast kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan saya pamit undur diri. Dan sampai berjumpa di WhatsApp Crash 8. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.